Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih dan damai Kristus melingkupi kehidupan kita senantiasa. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi rema yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari yang kita lalui. Mari kita puji Tuhan kita muliakan Tuhan kita lewat pujian Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-47. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu.
Sebab jikalau kau percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana Yesus Kristus bersaksi tentang dirinya, di mana Yesus bersaksi karena orang-orang Yahudi menolak bahkan ingin membunuh Yesus karena Yesus telah melakukan suatu mujizat penyembuhan, suatu pelayanan penyembuhan kepada seorang yang mengalami sakit, dan kesembuhan itu dilakukan pada hari Sabat. Dan ketika Yesus melakukan kesembuhan ini, orang-orang Yahudi berpikir dan merasa bahwa Yesus telah menghujat Allah, karena tradisi yang terjadi pada waktu itu dilarang melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristus datang ke dunia. Dia memiliki kuasa yang tak terbatas. Kapanpun dia dapat melakukan mujizat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi hal demikian tidak diterima oleh orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Yesus telah menghujat Allah karena melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi bukanlah orang-orang yang tidak mengenal akan firman Allah. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang rajin datang beribadah kepada Allah untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi mereka dibutakan. Mereka buta akan firman Allah karena mereka hanya mendengar. Mereka tidak mengerti akan firman Allah. Sehingga ketika mereka mendesak Yesus dan ingin membunuh Yesus, Yesus memberikan kesaksian tentang apa yang ia lakukan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah suatu perintah dari Bapa yang telah mengutusnya untuk melakukan suatu mujizat bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata, aku melakukan tugas yang telah Tuhan perintahkan kepadaku. Sehingga dia bersaksi, dikatakan di ayat yang ke-31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus tidak berkata tentang dirinya, tetapi Yesus bersaksi tentang siapa yang mengutus dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Yesus telah tahu. Hal demikian dapat terjadi karena di dalam hati orang-orang Yahudi tersebut tidak ada kasih Allah. Kalau kita baca di ayat yang ke-42 dikatakan, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Allah tidak ada dalam hati orang-orang Yahudi. Sehingga ketika mujizat kasih Allah yang dinyatakan kepada seorang yang sakit dan disembuhkan, itu tidak mereka bisa terima. Karena di dalam hati mereka tidak ada kasih Allah. Sehingga Yesus dengan tegas berkata di ayat ke-35 dikatakan, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang datang, yang rajin beribadah ke gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka hanya sebentar saja datang ke gereja dan mendengarkan firman itu. Ketika mereka pulang, firman itu hilang dari hidup mereka. Sehingga Yesus berkata bahwa dalam hati mereka kasih Allah tidak ada. Sehingga di ayat ke-39 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mereka telah mendengarkan firman Allah, tetapi mereka hanya sekedar mendengar, tidak menanam itu di dalam hati mereka.
Sehingga ketika mereka melihat mujizat yang terjadi, mereka tidak bisa melihat mujizat itu. Siapa yang melakukan mujizat itu? Sehingga mereka menolak kejadian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah kita bagian daripada orang-orang Yahudi? Setiap minggu kita telah ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang hari awal tahun ini, kita telah merenungkan firman Tuhan setiap hari yang boleh mengajarkan kita untuk lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Apakah kita akan menolak Yesus Kristus ada dalam hati kita? Apakah kita akan seperti orang-orang Yahudi ini yang hanya mau menikmati sebentar saja? Ketika kita sudah pulang dari gereja, firman itu hilang dari diri kita. Kasih Allah tidak tinggal di dalam hati kita. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mari hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab firman itu adalah Yesus Kristus. Dia bercahaya dalam kehidupan kita, dan dia adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari teguhkan hati kita, semakin sungguh lagi merenungkan firman Tuhan, bahkan menyimpan itu dalam hati kita, dan kita menjadi pelaku daripada firman itu, sehingga kita mengenal lebih dalam lagi akan kasih Kristus, dan kasih itu boleh tinggal dalam hidup kita, dan kita boleh memperoleh hidup kekal. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang rajin beribadah tetapi tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengenal siapa itu firman itu. Tetapi kita akan mengenal dia lebih dalam lagi, dan kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, lewat perbuatan kita, tingkah laku kita, baik dimanapun kita berada. Hiduplah menjadi saksi Kristus lewat mendengarkan firman Tuhan, menyimpan itu dalam hati kita, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita tidak seperti orang-orang Yahudi ketika terang itu datang, menolak, bahkan ingin membunuh terang itu. Biarkan terang itu bercahaya dalam hati kita, dan ia akan menguasai kehidupan kita untuk tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan. Engkau telah bersaksi tentang dirimu. Engkau datang ke dunia, dan Engkau adalah terang yang bercahaya itu, yang akan menerangi setiap kehidupan kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami ingin kasih-Mu tetap ada dalam hati kami, sehingga kami tidak melupakan kasih-Mu, dan kami tetap dalam berada kasih Tuhan, sehingga hidup kami semakin diberkati, melimpah di dalam kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.